Hey Hop Hop gengs. Sebagai salah satu hiburan yang banyak diminati oleh warga dunia, olahraga sekarang sudah menjelma menjadi beragam bentuk. Mulai dari olahraga mainstream seperti sepak bola, voli, dan basket, hingga hadirnya olahraga ekstrim yang memicu adrenalin seperti parkour, terjun payung, dan lain-lain. Bicara mengenai olahraga, biasanya jika kegiatan ini dilakukan secara profesional, maka segala bentuk resikonya akan ditanggungkan oleh pihak asuransi. Sebut saja sang mega bintang Lionel Messi telah mengasuransikan sepasang kakinya dengan harga yang fantastis, sekitar 550 juta euro atau sekitar 9 triliun rupiah. Ya, asuransi inilah yang nantinya menjadi jaminan kalau sewaktu-waktu suatu kejadian tidak terduga terjadi. Namun siapa sangka nih guys, kalau ada juga olahraga yang saking ekstrim dan bahayanya, perusahaan asuransi sampai-sampai tidak mau menanggung resikonya. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa sih ada olahraga yang pihak asuransi aja takut untuk tanggung jawab? Penasaran dengan jawabannya? Kalau penasaran, mari kita telusuri bersama di video berikut olahraga yang tidak ditanggung asuransi. Untuk memulai video ini, pertama kali mari kita mulai dari olahraga yang familiar di kalangan anak muda, yaitu parkour dan skateboard. Semenjak merebaknya internet yang ikut mengenalkan berbagai tren ke masyarakat dunia, sepertinya dua olahraga ini menjadi salah satu tren yang paling cepat menyebar, utamanya di kalangan kaum muda. Dengan jualan memacu adrenalin dan tampil keren di tengah kota, parkour dan skateboard dengan cepat mengambil hati anak-anak muda yang pengen tampil keren. Nah, sayangnya, meskipun olahraga ini dianggap keren dan jadi salah satu jenis video yang paling banyak dinonton di YouTube maupun TikTok, ternyata banyak perusahaan asuransi yang tidak mau menanggung resiko dari olahraga parkour dan juga skateboard. Alasan utamanya adalah kedua olahraga ini dianggap terlalu berbahaya dan juga memiliki resiko kecelakaan diri yang sangat tinggi. Contohnya saja untuk parkour, jika olahraga ini masih dimainkan di taman mungkin aja masih nyantai-nyantai aja ya. Tapi jika udah seperti ini, di mana para penggiat parkour melakukan aksi mereka dengan lompat dari satu gedung ke gedung yang lain, tentu aja tingkat bahayanya udah lebih tinggi. Ya kalau sudah kayak gini kepleset dikit udah bisa OTW ketemu sama yang di atas, mohon maaf. Makanya untuk tindakan bebas tadi tidak ada asuransi yang menjamin keselamatan para pemain parkour. Namun jika untuk kompetisi resmi, masih ada kok beberapa asuransi yang ingin menanggung. Sedangkan untuk skateboard, olahraga yang satu ini lebih parah lagi. Karena mau main di taman, arena resmi maupun jalanan, skateboard memiliki resiko cedera yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan gerakan-gerakan sulit kayak gini, yang bisa dengan mudah mematahkan tulang-tulang penikmatnya. Karena gerakan semacam ini, skateboard sulit untuk mendapatkan jaminan asuransi. Mau itu kompetisi resmi ataupun bukan, semua pihak asuransi angkat tangan. Dari olahraga yang memacu adrenalin dengan gerakan bombastis tadi, sekarang mari kita pindah ke olahraga ekstrim lainnya yang tentu aja tidak cocok untuk para akrofobia atau orang-orang yang takut ketinggian, yaitu panjat tebing dan para layang. Membicarakan tentang asuransi, kedua olahraga ini sebenarnya memiliki asuransi. Namun, pihak asuransi juga memiliki beberapa syarat untuk bisa bertanggung jawab. Nah, dari beberapa syarat yang diterapkan oleh pihak asuransi, setidaknya ada 2 syarat paling penting yang selalu ditegaskan, yaitu penggunaan pengaman saat melakukan panjat tebing ataupun para layang, dan juga masalah ketinggian. Pihak asuransi hanya akan bertanggung jawab jika kecelakaan diri terjadi saat di penggiat olahraga ekstrim ini melakukan kegiatan di bawah 3.000 meter di atas permukaan laut. Lebih dari itu, pihak asuransi ya lepas tangan. Nah, makanya tuh dengan 2 syarat utama inilah beberapa olahraga ekstrim yang mengandalkan ketinggian dengan tingkat bahaya lebih tinggi seperti solo climbing, highlining, serta cliff jump tidak sekalipun dilirik oleh pihak asuransi. Ya karena seperti yang kita ketahui, kalau potensi bahayanya itu tinggi banget, tentu aja pihak asuransi ogah tanggung jawab.
Sebagai salah satu destinasi wisata laut terbesar di dunia, sebagai orang Indonesia, kita juga nggak boleh melupakan hal yang berhubungan dengan air. Bicara mengenai air, salah satu olahraga yang ternyata bisa saja tidak ditanggung oleh pihak asuransi adalah menyelam loh Pop Gengs. Masalah dengan asuransi, kita bisa membagi kegiatan menyelam menjadi dua, yaitu scuba diving dan juga free diving yang baru muncul pada tahun 2011 kemarin. Nah, untuk scuba diving ternyata pihak asuransi sudah menentukan nih, kalau mereka hanya akan memberikan perlindungan kecelakaan diri pada penyelam yang diikuti oleh instruktur selam yang memiliki sertifikat PADI atau Professional Association Diving Instructor dan juga area menyelam yang tidak lebih dari 30 meter. Jadi meskipun ada instruktur, siapapun yang menyelam di bawah 30 meter akan dianggap lepas dari tanggungan asuransi. Sedangkan untuk free diving yang dianggap menjadi kegiatan menyelam paling ekstrim karena penyelaman dilakukan hanya menggunakan alat standar seperti baju selam dan kaki katak, lalu tanpa tabung oksigen, membuat olahraga ini masuk di jajaran olahraga paling berbahaya. Berdasarkan data yang beredar, dalam 1 tahun ada 400 kecelakaan dalam free diving, di mana 60% diantaranya mengalami kecelakaan fatal. Nah, dengan fakta inilah hingga hari ini tidak satupun pihak asuransi yang berani menanggung kegiatan free diving. Ya, namun meskipun masih tidak dilirik oleh pihak asuransi dan memiliki tingkat kecelakaan tinggi, free diving ini masih tetap banyak peminatnya loh. Salah satunya adalah Herbert Nisk yang memegang rekor dunia free diving dengan berhasil menyelam hingga 214 meter di bawah permukaan laut tanpa tabung oksigen. Wow! Membahas olahraga tanpa asuransi, meskipun kita sudah membahas darat, udara, dan laut, tapi kita belum selesai nih, karena masih ada lagi olahraga unik bin aneh selanjutnya yang gak berani ditanggung oleh pihak asuransi. Kali ini mari kita ke olahraga bernama slap competition, yang jika diartikan adalah adu tampar. Olahraga yang lahir di negeri super greget ini yaitu Rusia, menampilkan aksi yang bisa buat kamu ngilu karena kontestannya akan saling berganti tampar tanpa henti hingga ada yang menyerah ataupun pingsan. Bahkan, olahraga aneh ini bukan cuma dilakukan oleh laki-laki, tapi juga dilakukan oleh perempuan. Jadi, buat kamu yang punya emosi sangat amat dalam yang tidak tercurahkan, sepertinya kamu bisa nih ke Rusia untuk ikutan lomba tampar-menampar ini. Nah, bicara tentang asuransi, tentu saja olahraga yang satu ini belum menjadi olahraga resmi dan juga tidak tersentuh oleh yang namanya asuransi. Padahal secara bahasa dan juga efek samping, kegiatan ini memiliki sangat banyak resiko. Mulai dari yang ringan seperti memar, hingga yang super bahaya yaitu geger otak. Ya, tapi mungkin saja kalau suatu saat nanti olahraga ini diresmikan bakal ada nih pihak asuransi yang berani tanggung jawab. Oke, yang terakhir masih dari olahraga berbau kekerasan yaitu chess boxing. Seperti namanya, olahraga yang satu ini menghadirkan dua tontonan sekaligus, yaitu chess dan boxing, atau catur campur tinju, yang dilakukan bergantian pada tiap ronde. Ronde ganjil untuk bermain catur dan ronde genap mereka adu tinju, yang memang terdengar nyeleneh dan juga absurd, tapi percaya atau tidak percaya, umur dari permainan ini sudah cukup tua, yaitu sekitar 50 tahun. Karena sudah dimulai sejak tahun 1970-an dan kompetisi pertamanya pada tahun 2003 silam. Dalam sejarahnya, olahraga ini disinyalir terinspirasi dari sebuah film Hong Kong berjudul Mystery of Chess Boxing yang rilis di tahun 1979. Nah, sayangnya meskipun olahraga ini sudah cukup tua, tapi tidak satu pun asuransi yang masuk untuk meregulasi potensi kecelakaan diri para pemainnya. Alasan utamanya ya karena chess boxing ini belum diakui sebagai olahraga resmi di dunia. Dan memang olahraga ini selalu aneh di mata banyak orang. Padahal kalau dipikir-pikir, olahraga ini sih sah-sah aja ya buat dapat asuransi karena atlet catur dapat asuransi. Dan atlet tinju juga dapat asuransi. Ya udah, itu tadi beberapa olahraga yang tidak ditanggung asuransi yang sempat kita bahas. Menurut kamu nih, olahraga yang paling harus menerima asuransi secepatnya dari semua olahraga yang kita bahas tadi apa?